Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Herman Jamblek, dimana kali ini saya akan membahas tentang integritas adalah jujur dan tanggung jawab. Integritas adalah jujur dan tanggung jawab. Tapi sebelumnya seperti biasa, yuk mari kita ngopi, ngobrol perihal iman, ngobrol perihal Islam. Nikmatnya kopi di pagi hari ini. Mungkin banyak dari kalian yang belum memahami apa itu integritas. Integritas sebetulnya bahasa Latin, integrity. Dari kata integrity yang artinya orang yang memiliki ketegasan dalam sikap, berani jujur dan bertanggung jawab. Nah, karakter seperti ini ya harus dibiasakan dan kita harus melatihnya di dalam keseharian kita. Sehingga di dalam hakikat, saya selalu mengatakan hakikat bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari, karena itu bukan ilmu pelajaran, tapi itu adalah ilmu pelatihan. Sama seperti halnya kejujuran, itu tidak bisa dipelajari. Anda ingin mempelajari bagaimana jujur itu, nggak bisa, nggak ada sekolahnya. Itu sesuatu tindakan yang harus Anda latih, bukan Anda pelajari. Sama seperti ketuhanan, memang bisa dipelajari, nggak bisa. Itu sesuatu yang harus Anda lakukan dan harus Anda latih. Makanya saya selalu mengatakan latihan kejiwaan. Nah, integritas salah satu sikap yang harus dilatih, yang harus dibiasakan, yaitu memiliki sikap yang tegas, memiliki pribadi yang memiliki prinsip yang kuat. Jadi dia tidak tergoyahkan, tidak suka ikut-ikutan apa kata orang lain. Kata orang lain begitu ya dia nggak mau ngikutin. Dia menjadi dirinya sendiri. Itulah integritas. Dan orang-orang yang memiliki sifat seperti itu, yang tegas itu jelas bukan sehari dua hari. Karakter itu bisa dibentuk, tapi itu melalui suatu proses yang sangat panjang. Itu melalui suatu perjuangan yang sangat berat. Bahkan jujur saja di zaman sekarang, itu merupakan barang langka. Karena kebanyakan orang berbicara ketuhanan pun masih bohong. Banyak orang yang berbohong saat berbicara ketuhanan. Kebanyakan orang berbicara hakikat makrifat, tapi berbicara sesuatu yang dipelajari oleh pikirannya. Istilah-istilah yang dipelajari ini, itulah. Sekolah di sana, sekolah di situ. Padahal yang namanya hakikat makrifat bukan sesuatu yang dipelajari. Karena itu bukan pelajaran, tapi perbuatan dan pelatihan. Jadi kalau misalnya Anda mempelajari Islam dengan membaca sejarah, melihat, mendengar dari kata orang, maka Anda belum memiliki integritas. Integritas itu adalah sesuatu di mana dia meyakini sesuatu, memiliki sikap yang tegas terhadap sesuatu, itu bukan karena orang lain, bukan karena kata orang lain, tapi dia memiliki sikap sendiri. Jadi integritas adalah orang yang memiliki sikap, yang mampu menentukan sikapnya sendiri. Sebetulnya kalau bahasa Arab mungkin lebih tepatnya integritas itu adalah sidik, tabligh, amanah, patonah. Jadi integritas itu adalah sidik, tabligh, amanah, patonah. Disatukan menjadi bahasanya adalah integritas. Karena orang-orang yang memiliki sifat sidik, tabligh, dan amanah
pada endingnya dia akan memiliki sikap yang tegas, bukan keras. Terkadang tegas pun diartikan keras bagi orang-orang yang lemah mentalnya, lemah jiwanya. Jadi ketika orang-orang tegas mengatakan, nggak boleh begitu, nggak boleh menyeberang jembatan. Tapi orang-orang yang masih mengikuti kata hati dan kata pikiran, ketika ada orang yang tidak sesuai dengan pikiran dan hatinya, dianggap keras, dianggap anarkis. Padahal bukan anarkis, bukan keras, tapi tegas. Tegas tidak selalu harus keras. Kadang dengan kata-kata yang lembut orang bisa tersinggung juga kalau misalnya hati dan pikirannya memang sakit. Tapi kalau hati dan pikirannya sehat, ketegasan bukan berarti lembek juga, tapi juga memiliki sikap di mana dia bisa mengambil arah dalam hidupnya, menentukan sikap hidupnya. Itu terjadi karena kejujuran. Dia terus melatih kejujuran di dalam dirinya. Sehingga saya lebih pas mengatakan bahwa integritas adalah perpaduan dari sidik, tabligh, amanah, dan patonah disatukan jadi integritas. Nah, bagaimana umat Islam sekarang memiliki integritas, sedangkan ustadz atau ulama yang menyampaikan kebenarannya adalah pembohong? Dia menceritakan surga, tapi dirinya sendiri nggak tahu surga. Dia menceritakan neraka, tapi nggak tahu apa itu neraka. Menceritakan sesuatu selalu harus keluar dari diri. Menceritakan Allah di atas. Ya bagaimana umat-umatnya akan memiliki integritas, sedangkan ulama-ulama dan ustadznya tidak memiliki integritas, tidak memiliki kejujuran. Sedangkan di dalam ayat-ayatnya jelas, kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar kebencian Allah itu bagi orang yang berkata-kata tapi dirinya sendiri tidak melakukan. Orang yang mengatakan surga tapi dia sendiri nggak tahu surga itu apa. Orang yang menceritakan Allah tapi dia sendiri nggak tahu Allah itu di mana. Masih menceritakan Allah itu di atas, di sana, di suatu arah, di kiblat. Allah tidak di luar diri. Allah meliputi rasa diri. Bahkan ketika kita masih mengucapkan kata-kata Allah, selain ini ya, kalau ini kan saya berusaha menerangkan. Saya sendiri sebetulnya nggak pernah membicarakan Tuhan dan membicarakan Allah, kecuali memang hal-hal yang dibutuhkan untuk menerangkan agar pikiran kalian connect. Karena Allah itu sendiri sebetulnya adalah jiwa kita sendiri. Jadi ketika masih membicarakan Allah, berarti dia tidak kenal dengan Allah itu sendiri. Karena sebetulnya dirinya sendiri, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal siapa Tuhannya. Hanya terhalang oleh akal. Akal pikiran ini yang selalu merasa tahu. Sehingga menjadi sesuatu hal yang nggak mungkin katanya Allah meliputi manusia. Karena manusia ada yang salah dan benar, ada yang berbuatannya kejam dan lain sebagainya. Ya semua juga digerakkan sama Tuhan. Kita malah haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali kekuasaan Allah. Tapi kenyataannya pikiran ini selalu memberontak dan selalu berpikir. Nah, integritas selalu memiliki kejujuran dan selalu mengembalikan segalanya kepada rasa diri. Orang-orang yang memiliki integritas otomatis dia akan memiliki sikap yang tegas, berwibawa, dan jujur. Juga akan memiliki sifat tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap dirinya dan tanggung jawab terhadap Tuhannya. Jadi integritas adalah orang-orang yang sudah bersahadat, menyaksikan. Jadi ketika dia mau berbuat dolim, ketika dia mau berbuat kebohongan kepada orang lain, dia malu, dia merasa disaksikan oleh Tuhannya. Itulah integritas. Jadi integritas adalah orang-orang yang selalu merasa disaksikan oleh Tuhan. Ini sama seperti kisah ada dua orang yang datang kepada Nabi Muhammad. Waktu itu Nabi Muhammad sedang berkumpul dengan sahabatnya. Tiba-tiba
ada suluk salam. Orang dari negeri seberang, dari Yamama. Saya ingin bertemu dengan Rasul katanya. Terus tiba-tiba dihadang dulu oleh sahabat-sahabatnya. Bertanya, siapa Anda? Saya pedagang bernama Kasim, yang satu lagi bernama Rohim katanya. Ini dia petani. Saya ingin bertemu Rasul. Untuk apa bertemu Rasul? Saya ingin Islam. Saya ingin berserah diri katanya pada Allah. Kata Nabi Muhammad tiba-tiba dari belakang dia nyautin, dia bilang, Anda sudah Islam. Kedua orang itu. Dan Anda masuk dan Anda adalah orang-orang penghuni surga. Sahabat-sahabatnya kaget. Padahal sahabat-sahabat yang lain sudah lama mengikuti Nabi. Kenapa ini orang yang baru datang dan belum dikenal, tiba-tiba dikatakan udah Islam oleh Nabi Muhammad? Padahal belum bersahadat, belum mengucapkan syahadat, belum melakukan sholat, belum melakukan seperti hal-hal yang dilakukan umat Islam lainnya atau sahabat lainnya. Tiba-tiba para sahabat itu bertanya kepada Nabi, memang patokannya Islam dan patokannya orang mendapati surga di dalam jiwanya, apa kata sahabatnya kepada Nabi Muhammad? Nabi Muhammad mengatakan selalu merasa disaksikan. Coba tanyakan. Akhirnya ketika ditanyakan kepada kedua orang itu, yang petani selalu merasa disaksikan oleh Tuhan sehingga dia selalu jujur. Yang pedagang juga ketika dia jualan selalu merasa disaksikan oleh Tuhan meskipun dia dalam keadaan sendiri, akhirnya dia memiliki integritas. Jadi integritas adalah selalu merasa disaksikan. Nah, itulah Islam yang sejati. Itulah yang namanya kejujuran. Itulah yang namanya tanggung jawab terhadap diri sendiri. Sehingga tidak dikatakan muslim kalau orang itu tidak memiliki integritas. Jadi, milikilah integritas di dalam dirimu, yaitu selalu merasa disaksikan sehingga kamu memiliki sikap yang tegas, jujur, dan tanggung jawab. Jadi integritas adalah perpaduan dari sidik, tablik, amanah, dan patonah. Itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga menjadi inspirasi dan hidayah bagi kita semua. Terima kasih atas kesetiaannya menonton video saya. Dan jangan lupa kopi ketika otak perlu inspirasi. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.